Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modul yang kedua tentang output display. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang 7 segment. Sebelumnya 7 segment itu adalah suatu komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal dengan kombinasi segmennya. Nah, urutan segmen-segmen ini akan kita mulai dari MSB ke LSB, yaitu mulai dari DP angka titik nanti sampai ke titik A. Berarti dimulai dari paling akhir ke yang paling awal. Nah, pada praktikum ini kita menggunakan segmen common anode. Nah, pada umumnya pada segmen common anode itu angka 1 artinya akan padam dan logika 0 akan menyala. Nah, pada segmen common anode ini akan terdapat 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan juga DP. DP ini yaitu titik. Nah, dengan penggunaan tabel konfigurasinya itu seperti ini. Nah, contohnya kita akan membuat angka 0. Berarti yang akan kita matikan itu yaitu angka si H dan si G. Si H ini adalah titik. Nah, berarti untuk menampilkan angka 0 kan seharusnya yang kita nyalakan itu angka huruf A, B, C, D, E, dan F. Dan kita mematikan huruf G dan DP. Maka terbentuklah angka 0. Begitulah untuk angka 0. Makanya di sini jadi si H dan G-nya itu satu-satu, yang artinya si H dan G-nya akan padam. Kemudian untuk menampilkan angka 1 terdapat akan kita padamkan, yaitu untuk menampilkan angka 1. Berarti yang hidup itu adalah si B dan si C. Berarti yang akan kita padamkan itu si A, G, D, E, F, dan titiknya ini. Berarti yang hanya hidup itu adalah si B dan si C. Nah, begitulah untuk seterusnya. Oke, demikian untuk perkenalan dari segmen. Oke, sekarang kita ke rangkaiannya. Nah, di sini kita telah membuat rangkaian dari 7 segmennya. Nah, di sini kita menggunakan si port B dan si port A sebagai output ke si 7 segmennya ini. Kita ke code-nya. Nah, pada codingannya yang pertama kita lakukan itu adalah kita harus menginput terlebih dahulu library yang kita gunakan. Nah, karena kita menggunakan ATmega 8535, maka kita include dulu Mega 8535 untuk mengaktifkan ATmega 8535. Kemudian untuk delay, karena kita menggunakan di fasilitas delay, maka kita include juga library delay. Kemudian kita deklarasikan variabel codebin. Kemudian kita deklarasikan fungsi exec 7 segmennya ini, itu akan menampilkan angka. Nah, sebelum ke mainnya, pertama kita dulu ke fungsi si 7 segmennya ini. Nah, pada 7 segmen ini kita menggunakan switch case pada fungsinya ini. Nah, pada waktu case-nya itu 0, kode bin-nya itu adalah 0B110000. Nah, kode bin-nya ini, keseluruhan kode bin-nya ini merupakan tabel konfigurasi dari si angkanya ini. Nah, contohnya itu tadi kayak 0, berarti si angka huruf A ini kan kita mulai dari MSB ke LSB, berarti ini si paling kiri, si paling kanan ini A, kemudian ini B, ini C, D, E, F, G, H. Berarti kita akan mematikan angka si G dan H. Oke, kembali diingatkan bahwa si 1 itu akan menampilkan padam, akan membuat padam, dan si 0 itu akan membuat hidup.
Nah, untuk menampilkan angka 1 untuk kode pinnya itu seperti ini sesuai dengan tabel yang ini. Angka 2 juga, angka 3 sesuai tabel, angka 4 sampai ke angka 9 dan juga ke si titiknya ini nanti. Oke, dengan menggunakan switch case. Oke, sekarang kita ke bagian while-nya, bagian main-nya. Nah, di sini terdapat deklarasi DDR A sama dengan 0xf, yang artinya kita akan menggunakan port A, keseluruhan port pada pin A itu sebagai output. Inilah dia, kita menggunakan keseluruhan pinnya ini sebagai output dari output ke 7 segmennya ini. Kemudian DDR-B sama dengan 0xff, yang maksudnya itu juga kita menggunakan keseluruhan pin port B-nya itu sebagai output. Di sini kita menggunakan port B-nya itu sebagai output untuk mengaktifkan D1, D2 sampai D4. Nah, di bagian while satunya itu disinilah fungsi utama dari code kita ini. Nah, yang pertama itu si port B-nya itu sama dengan 0B1110. Nah, ini maksudnya apa? Nah, kan kita menggunakan 7 segmen 4 digit. Itu 1, 2, 3, 4. Menggunakan 7 segmen 4 digit, yaitu 0B1110. Nah, ini maksudnya kita akan menghidupkan segmen-segmen digit yang pertama di sebelah kiri. Ini kan maksudnya ini sebelah paling kiri, kemudian ini, maka kita akan menampilkan segmen yang ini. Nah, yang perlu diingat bahwa 0 itu mengakibatkan nyala dan 1 itu mengakibatkan padam. Maka ini 0B110 itu akan mengakibatkan si 0-nya ini, 0 paling kanan akan mengakibatkan si segmen paling kiri itu akan menyala. Nah, kemudian port A, si input si A itu bahwa kita akan memanggil si switch case yang ke-7. Nah, ini dia. Kode pinnya itu 0B111000. Nah, yang artinya kita akan menampilkan angka yang ke-7. Ke-7 1110. Nah, untuk menampilkan angka yang ke-7 berarti yang kita hidupkan itu adalah si A, B, dan C. Dan yang mati itu nanti akan menjadi si F, G, E, D, dan DP. Oke, makanya sedemikian. Ini A, B, C yang nyala. Oke. Itu untuk nah, kemudian delaynya itu merupakan 1 milisecond. Nah, 1 milisecond ini akan sangat kecil sekali, sehingga mengakibatkan nanti delaynya itu tidak nampak. Delaynya itu tidak terlalu terlihat, mengakibatkan nanti di segmen-segmennya itu akan menyala secara terus-menerus. Kemudian kita ke yang kedua, yaitu port B-nya itu 0B110. Nah, pada fungsi ini kita akan menghidupkan yang kedua. Ini kan yang kedua dari kiri, 0B1101. Nah, si paling kiri segmen akan mati, kemudian 0. Berarti dia akan menghidupkan angka 7 segmen digit yang kedua ini. Digit yang kedua. Dengan perintah port A itu 7 segmen menampilkan angka titik. Yaitu titik, kode binnya itu 0B001111. Pada tabel. Nah, pada tabel dia akan menjadi si DP-nya ini yang hidupkan. Berarti si A, B, C, D, E, F, G-nya itu akan mati. Maka hasilnya itu nanti jadi 0, 1, 1, 1, 1, 1. Namun tidak terdapat pada tabel ini. Oke, itu untuk yang ke-2. Kemudian yang ketiga, berarti port B-nya itu sama dengan 0B1011. Yang artinya itu kita akan menghidupkan segmen digit yang
3 pada Proteus ini, berarti digit yang pertama, digit yang kedua, digit yang ketiga, maka dia akan menghidupkan yang ini. Ini dengan perintahnya itu 7 segmen, case-nya itu case yang kedua. Case yang kedua itu adalah 0B 101 00 100. Nah, kita ambil angka, kita akan menampilkan angka yang kedua. Kalau kita lihat dari segmen ini, untuk menampilkan angka yang kedua itu 2. Untuk yang menampilkan angka 2 itu berarti si yang kita hidupkan itu adalah si G, E, D, dan B, A. Yang kita matikan itu hanya si C dan si F. Si C dan si F. Si C dan si F yang akan kita matikan. Yang kita hidupkan itu A, B, G, E, D. Oke. Itu untuk angka kedua. Kemudian itu akan menampilkan angka nomor 2. Kemudian delay-nya itu menjadi 1 milisekund, yang artinya dia akan membuat delay itu sebesar 1 milisekund karena terlalu kecil, sehingga nanti segmen-segmen itu akan hidup secara terus-menerus. Oke, demikian untuk penjelasan code-nya. Kemudian kita coba simulasikan. Maka dari kodenya ini dapat kita lihat bahwa dia nanti akan menampilkan pada digit yang pertama itu angka 7, pada digit yang kedua titik, pada digit yang ketiga itu angka 2. Kita buktikan simulasi. Nah, pada simulasi ini terbukti bahwa dia menampilkan pada digit yang pertama dia menampilkan angka 7, pada digit yang kedua menampilkan angka titik, pada digit yang ketiga menampilkan angka 2. Oke, demikian dari saya mengenai 7 segmen, kemudian dilanjut oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, di sini saya Christian Stompul akan melanjutkan mengenai penjelasan untuk tugas 2.matrix pada modul 2 output display. Di mana di sini kita akan menggunakan .matrix, di mana akan menampilkan sebuah huruf, yaitu huruf K pada .matrix. Di mana di sini kita akan menggunakan port, yaitu port A dan port B, yang mana untuk hubungannya akan dihubungkan sesuai dengan yang ada pada gambar berikut ini. Kemudian kita lihat untuk rangkaiannya pada Proteus, di mana kita akan merangkai seperti ini, yang mana akan kita gunakan juga untuk kode program pada si VRPR, yang nanti kita akan masukkan ke ATmega dan kita jalankan. Seperti kita lihat di sini kita diminta untuk menampilkan karakter K atau huruf K pada .matrix saat kode program ini kita jalankan. Sehingga pertama kita lihat untuk rangkaiannya pada Proteus. Pada Proteus di sini sudah kita rangkai, di mana di sini terdapat komponen-komponen seperti ATmega, kemudian kapasitor yang dimana besarnya itu 20 nanofarad, kemudian kristal. Di sini untuk frekuensinya kita atur 16 MHz. Kemudian matrix yang untuk yang green. Kemudian kita menggunakan gerbang NOT, dimana untuk .matrix ini sendiri untuk B1 sampai B7 kita hubungkan dengan gerbang NOT U7 sampai dengan U13. Kemudian untuk K1 sampai dengan K5 kita hubungkan ke gerbang NOT yang U2 sampai dengan U6. Kemudian untuk pengaturan ATmega sendiri dapat kita lihat di sini. Kemudian kita masuk ke kode program. Kita lihat kode program di sini. Pertama kita lihat bahwa sini library untuk ATmega 8535. Kemudian karena kita menggunakan delay di sini, kita gunakan juga delay. Kemudian terdapat void
Selanjutnya di sini terdapat DDR-A sama dengan 0xFF, yang dimana ini kita assign port A menjadi output. Dapat kita lihat di sini port untuk aktivasi baris dot matrix. Jadi untuk DDR-A nanti akan dibuat untuk port baris untuk dot matrix sendiri. Kemudian DDR-B-nya itu kita assign juga sebagai output, namun ini untuk bagian kolomnya, sehingga kita perjelas lagi DDR-A untuk baris, sedangkan yang B untuk kolom. Kemudian di sini terdapat perulangan while, yang mana dalamnya terdapat port A sama dengan 0B11011, yang mana ini memberi sinyal pada baris dot matrix untuk diaktifkan. Kemudian port B 0B1110 memberi sinyal juga pada kolom dot matrix untuk diaktifkan. Jika kita lihat sampai ke bawah, ini akan menjelaskan mengenai baris dan kolom tersebut, dimana dapat kita lihat untuk karena kita ingin menampilkan huruf K di sini, dapat kita lihat pertama di sini port A, yaitu untuk barisnya sendiri, yaitu pada bagian ini. Kita lihat 11101. Kemudian untuk port B nya itu bagian kolomnya. Selanjutnya kita lihat untuk port A bagian kedua itu 0001000, yaitu di sini 0001000 untuk port B nya juga. Kemudian kita gunakan delay sebesar 1. Kemudian di sini port A nya lagi 0010100. Begitu seterusnya sampai dengan port bawah sesuai dengan font pada dot matrix 5x7 ini. Begitulah cara kerjanya untuk menampilkan ini, sehingga nanti jika ini dijalankan, ini akan menampilkan huruf K seperti pada gambar ini, khusus untuk dot matrix 5x7, ukuran 5x7, sehingga ini akan melakukan perulangan terus menerus. Karena sini kita menggunakan perulangan while. Kita masuk kepada percobaannya. Kita akan mengeksekusi, dimana di sini kita masukkan dulu untuk file .hex nya, yaitu tugas 2 dot matrix. Dan kita oke kan. Kemudian kita jalankan di sini. Dapat kita lihat bahwa di sini untuk dot matrix sendiri sudah menampilkan huruf K, sehingga sudah sesuai dengan yang diminta. Di sini dapat kita modifikasi juga agar dia menyalakan untuk keseluruhan sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kita akan mengatur lagi untuk bagian jika kita ingin menampilkan huruf M, maka kita dapat mengatur untuk bit-bitnya tadi sesuai dengan baris dan kolom yang ada di sini. Begitu seterusnya untuk juga huruf yang lain. Sehingga untuk percobaan ini dapat kita lihat bahwa percobaan sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu untuk menampilkan karakter K. Sekian dari percobaan untuk tugas 2 dot matrix. Saya ucapkan terima kasih. Halo, berjumpa dengan saya John Kitri Senturi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai LCD dan Atmega 8535. Oke, saya akan membuka CVFR. Terlihat pada tampilan layar terdapat kode program, di mana terdapat library IO.O.H, Mega 8535.H hingga stdio.h pada kode program. Kemudian terdapat char S yang merupakan variabel untuk menyimpan data yang akan ditampilkan pada LCD. Setelah itu terdapat char str sebagai tempat menampung data. Kemudian terdapat inisialisasi LCD 16x2, ini dia. Kemudian terdapat LCD clear yang berfungsi untuk menghapus seluruh karakter pada LCD. Kemudian terdapat perintah untuk menampilkan nilai S pada LCD. Setelah itu terdapat looping yang menggunakan while.
Dalam looping terdapat increment dari variabel s, kemudian terdapat perintah sprintf yang merupakan untuk menyimpan nilai s ke variabel array dari str. Kemudian terdapat pointer LCD, ini dia pointer LCD yang menuju baris 8 ke kolom 0. Kemudian terdapat LCD puts yang berfungsi untuk menampilkan nilai variabel str pada LCD, dan terdapat juga delay 10 milisekund. Oke, kemudian perlu diperhatikan bahwa perlu melakukan setting pada CVFR untuk mengaktifkan fitur LCD yang akan dihubungkan pada Atmega 8535. Langkah-langkahnya yaitu klik project, kemudian klik configure. Setelah itu kita tunggu sebentar. Oke, kemudian klik C compiler dan klik libraries, kemudian klik alphanumeric LCD, kemudian klik centang berikut. Oke, setelah itu saya buka Proteus saya dulu, aplikasi Proteus. Perlu diperhatikan juga bahwa men-setting LCD modul AVR harus disetting. Gimana? Hal itu berdasarkan jika LCD dihubungkan pada port C pada Atmega 8535 seperti berikut, maka pada CVFR disetting RS sampai D7 menjadi port C, kemudian bit 0 RS disetting menjadi bit 0, kemudian sampai ke D7 disetting menjadi bit 0. Oke. Setelah itu klik OK. Kemudian klik project lagi untuk membuild program. Kemudian kita tunggu sebentar untuk mendapatkan informasi. Oke, pada kode program tidak ada error dan tidak ada warning. Kemudian saya klik OK. Masuk ke Proteus. Pada Proteus ini dia adalah rangkaian skematiknya untuk bagian 1 pada tugas 3. Saya klik 2 kali, kemudian saya cari hasil eksekusi dari kode program yang tadi. Oke, saya klik OK, kemudian saya klik OK. Saya runkan pada aplikasi Proteus dengan cara mengklik ini. Oke, kemudian terlihat bahwa nilai S yang semula bernilai 1, kemudian terus berjalan seterusnya, bertambah terus 1, 2, 3, dan sekarang sudah menampilkan angka 200. Hal ini terjadi karena nilai str ditampilkan pada LCD. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.